Halo rekan-rekan logistik, pada video kali ini Mimin akan membahas mengenai procurement atau pengadaan. Sebelumnya, apakah rekan-rekan tahu procurement dalam dunia logistik itu apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Procurement atau pengadaan merupakan kegiatan penting yang berkaitan erat dengan logistik yang merujuk pada pembelian persediaan, bahan baku, serta suku cadang dari perusahaan luar yang digunakan untuk mendukung operasi perusahaan. Lalu bagaimana sih cara melakukan pengadaan yang efektif? Dalam melakukan proses pengadaan yang efektif terdapat 7 tahapan, yaitu identifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan, mempertimbangkan daftar supplier, nego harga dan ketentuan, menyelesaikan pesanan pembelian, terima faktur dan pemrosesan pembayaran, pengiriman pesanan, dan memelihara faktur. Terkait penjelasan sebelumnya, apakah berarti ruang lingkup dari procurement hanya terkait persediaan bahan baku saja? Ruang lingkup pengadaan tidak hanya terkait dengan bahan baku saja, namun bisa berupa utilitas seperti pengadaan air, listrik, gas, dan telepon. Bahan bakar seperti solar, bensin, dan bahan bakar pemanas. Aset modal seperti mesin, kendaraan, dan bangunan, perjalanan perusahaan dan hotel, alat tulis, konsultasi, layanan outsourcing seperti kontrak distribusi, layanan teknologi informasi, dan peralatan teknologi informasi seperti software, hardware, dan lain-lain. Pengadaan dilakukan untuk memastikan bahan baku, suku cadang, dan komponen yang berkelanjutan tersedia pada operasi manufaktur perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak mengalami kekurangan pasokan bahan baku dan suku cadang yang dapat menghambat dan memaksa pergantian rencana produksi yang menyebabkan pengeluaran biaya tambahan. Dan di dalam pengadaan dibutuhkan kesepadanan antara biaya pengangkutan material dengan kemungkinan biaya produksi. Dengan kata lain, bahan baku yang dibutuhkan sampai tepat waktu pada saat dijadwalkan untuk digunakan dalam proses produksi atau secara just in time. Dalam pengembangan supplier, apakah pembeli memiliki peran terhadap hal tersebut? Dan apakah terdapat alasan khusus mengenai hal itu? Pembeli memiliki peran yang lebih besar dan memaksa dalam proses pengadaan. Alasannya ialah dikarenakan banyak hal yang tidak efisien pada supplier yang memulai upaya pemasaran kepada pembeli. Di antara lainnya, supplier tidak mempunyai informasi yang memadai, tidak mencukupi, dan tidak tepat waktu. Dalam pengadaan yang kompetitif dan proaktif, ketika pembeli mungkin menyadari keuntungan yang tidak disadari supplier seperti berkurangnya inventaris dan peningkatan akurasi perkiraan. Pencapaian keunggulan kompetitif dalam rantai pasok didasarkan pada pembeli yang mengadopsi pendekatan yang lebih agresif, sehingga memaksa supplier untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam pengelompokan project procurement terdapat kategori umum ditambah dengan 2 hubungan khusus, yaitu kompleksitas tinggi atau high risk procurement. Kategori ini merupakan pembelian yang paling menantang untuk dikelola oleh setiap proyek. Secara khusus, procurement ini mewakili risiko tinggi terhadap teknis proyek, kualitas, biaya, dan jadwal proyek. Karena procurement yang memiliki risiko tinggi ini akan menghasilkan hubungan jangka panjang yang tercipta antara perusahaan atau pembeli proyek dengan supplier, yang dimana biaya untuk pengembangan dan juga modal harus dikeluarkan oleh perusahaan atau supplier, atau bahkan harus dikeluarkan oleh keduanya. Contoh dari pengadaan kategori ini adalah desain arsitektur pusat komersial baru dan pembangunan pabrik produksi baru. Layanan outsourcing teknologi informasi dalam procurement high risk dapat berupa pembuatan paket perangkat lunak baru, pengembangan komputer baru, dan pengembangan sistem radar baru atau komponen proyek penting lainnya. Kompleksitas rendah atau low risk procurement. Mengidentifikasi pembelian lebih awal penting untuk merencanakan waktu tenggang yang tepat untuk setiap item dan menganggarkan dana yang diperlukan.
Contoh dari kategori procurement ini misalnya pembelian transportasi seperti bus, pesawat, atau mobil. Kemudian pembelian sistem radar atau generator listrik, dan pembelian komputer atau software yang memiliki nilai tinggi. Routine procurement. Karena sifatnya yang rutin, pengadaan ini dapat diidentifikasi lebih awal atau lambat dan biasanya tidak menimbulkan masalah bagi proyek. Beberapa contoh pengadaan ini sebagai berikut. Tenaga kerja yang akan dibawa masuk ke pabrik dan diawasi oleh staf proyek, layanan yang dibeli atau pengujian yang sifatnya rutin, bahan baku seperti mur, baut, pengencang, lembaran logam, cat, pelarut, dan lain sebagainya. Special procurement. Dalam special procurement terdiri dari dua jenis, yaitu special procurement yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama perusahaan strategis. Melakukan identifikasi awal dalam pengadaan ini sangat penting untuk merencanakannya secara memadai dan untuk membentuk tim pengawasan manajemen proyek. Procurement berdasarkan perjanjian kerjasama mencakup pembelian kategori pertama atau kedua seperti yang sudah didefinisikan, namun juga dapat mencakup barang kategori ketiga yang dibeli dalam hubungan jangka panjang. Kedua, special procurement yang berfungsi untuk komponen lain dari perusahaan proyek seperti pekerjaan yang dilakukan antar divisi. Beberapa contoh dari kategori procurement ini seperti pengembangan beberapa komponen atau produk baru, pembuatan suku cadang, pengadaan suku cadang untuk proyek, layanan desain dan pengujian, dan tenaga kerja yang dibeli. Siklus pengadaan yang berlangsung secara berurutan yang dimulai dari 1. Identifikasi kebutuhan untuk pengadaan barang atau jasa. Tahap ini mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa dari perusahaan outsourcing. Tahap ini juga melibatkan penilaian kebutuhan setiap departemen dan penetapan anggaran. 2. Produksi dokumen permintaan yang perlu disetujui dan diteruskan ke departemen pengadaan. 3. Permintaan penawaran atau RFQ dikirim ke supplier pilihan. 4. Supplier merespons dengan harga dan periode negosiasi dapat dilakukan. 5. Supplier dipilih dan pesanan pembelian atau PO yang diajukan yang mencatat rincian harga yang disepakati, syarat, dan tempat pengiriman, dan item atau layanan yang akan disediakan. 6. PO ditandatangani dan disahkan oleh manajer, kemudian dikirim ke supplier. 7. Barang atau jasa dikirim dan diperiksa. 8. Supplier mengirimkan faktur. 9. Faktur disetujui dan dibayar atau ditunda penyelesaiannya untuk setiap perbedaan yang ditemukan. 10. Bagian pengadaan menilai kinerja supplier berdasarkan kualitas, ketepatan waktu, harga, dan kelengkapan pesanan. Ini dikenal sebagai tinjauan pasca kontrak. Apakah rekan-rekan sudah mengerti bagaimana procurement dalam logistik? Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengadaan dan pengelolaan pemasok, silahkan tonton video selanjutnya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.